kabarnya di hari terakhir perdagangan hari ini? Oke teman-teman, saya akan review untuk IHSG dulu sebelum saya bahas tentang saham-saham yang lainnya. Dan malam hari ini saya ada tamu spesial, yaitu Pak Rahmat Harsono dari AGII ya. AGII itu dari Samator. Kepanjangannya apa? Untuk AGII ini Aneka Gas Industri ya. Nah teman-teman, tentang IHSG dan market dulu nih, saya mau bahas tentang IHSG dan market dulu. Hari ini tuh IHSG sempat terkoreksi sampai ke level terendahnya di 5962. Sebenarnya ini pas banget dengan area support ya, pas banget dengan area support gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik gimana ya. Ini ada Pak Tikirino.com mempraktekkan ajaran challenge semalam akhirnya bisa exit. Isap, thanks banget. Oke, sama-sama ya. Jadi teman-teman, sekarang IHSG pas banget di area support, belum breakdown support. Kalau udah breakdown support dengan volume tinggi, nah itu boleh panik gitu. Maksudnya bukan panik juga, harus keluar gitu. Cuman teman-teman kalau sekarang ini IHSG ini masih dalam masa koreksi wajar. Kalau saya bilang koreksinya sangat normal sekali. Gimana nggak wajar? Selama bulan Desember aja dari tanggal 1 kemarin itu IHSG udah naik 10%. Nah padahal teman-teman kalau mau tahu nih ya, di tahun-tahun sebelumnya pengen tahu seberapa meterskah angka 10% itu, teman-teman kalau mau tahu sebelumnya di tahun 2018 sampai 2019 itu IHSG cuma naik sekitaran 16% dari level bottomnya di bulan Juli, September dan juga Oktober ya. Jadi naiknya cuma 16%, yaitu tertingginya pada Januari dan Februari 2019. Nah, habis itu selama 2019 IHSG itu gimana kabarnya? 2019 sampai akhir 2019 IHSG itu malah minus 3,62%. Jadi aku cuma mau ngomong dulu bahwa kenaikan 10% di bulan Desember ini sangat matters banget, sangat besar sekali artinya gitu. Dan selain itu di bulan November, dari tanggal 5 November itu tepatnya setelah pemilu Amerika Serikat, Joe Biden mulai dapat angka tinggi gitu ya. Nah itu mulai naik tinggi setelah pemilu Amerika. Waktu itu sentimen positifnya adalah vaksin Pfizer menunjukkan efektivitas yang tinggi pada tanggal sekitar 4 atau 5 November. Nah, jadi naiknya dari bulan November sampai bulan Desember di angka tertingginya 21 Desember kemarin, IHSG sudah naik 20%. Teman-teman jangan ketik nangis-nangis dulu gitu. Aku lagi mau jelasin. Ya, jadi ini tenang normal banget, teman-teman. Nah, jadi IHSG koreksinya normal, teman-teman. Banyak banget yang penasaran tahun 2021 nanti kabarnya gimana. 2021 kabarnya outlooknya masih sama kok. Kalau 2021 nanti sentimen positifnya adalah perkembangan vaksin itu sendiri, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain perkembangan atau efektivitas dari vaksin, yang kedua adalah distribusi vaksin, Omnibus Law, SWF, dan juga stimulus. Nah teman-teman, kalau yang sempat beli di September, Oktober, November kemarin, sekarang gimana? Apakah jual atau tahan? Mau profit taking dikit juga nggak apa-apa, tapi kalau time horizon investasinya mau simpan sampai setahun pun, mau hold sampai tahun depan masih bisa, paling tidak sampai kuartal 1 tahun 2020 gitu. Oke, teman-teman yang bilang portofolionya merah-merah, itu berarti Anda baru aja masuk beberapa hari kemarin. Berarti Anda baru masuk sekitaran tanggal 21, mungkin 21, 22 Desember. Karena kalau Anda masuknya di awal Desember atau bulan November itu nggak mungkin merah gitu. Oke. Jadi saya akan bahas sedikit beberapa saham sebelum saya ngobrol dengan Pak Rahmat Harsono dari AGII. Ya, dari Aneka Gas Indonesia. Oke. Banyak banget yang nanyain tentang saham Delta Dunia Makmur Tbk. Kita udah out untuk
DOID ini, DOID kita udah out beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, dan hari ini kita melihat DOID ini udah mulai aktif lagi ya. Dia sempat berada di area support meskipun ditutup merah, hari ini ditutup merah. Cuman koreksinya sudah 5 hari berturut-turut. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di tahun 2021 Januari nanti ada potensi mengalami technical rebound gitu. Dan teman-teman semuanya, ini turunnya untuk saham-saham di Indonesia, saham-saham yang fundamental yang bagus tuh turunnya volumenya juga kecil-kecil gitu. Tadi ada yang nanya sektor properti gimana? Kalau sektor properti tetap sama, teman-teman, view-nya masih sama ya. Jadi untuk tahun 2021 nanti ini berpotensi mengalami turnaround story untuk properti di 2021 ya. Jadi aku review beberapa saham properti seperti contohnya BSDE, Bumi Serpong Damai, ini sih masih di atas area support juga. Untuk SMRA ini juga masih berada di dia turun support dikit tapi volumenya kecil, volume transaksi kecil. Kemudian CTRA, Ciputra Development, ini juga masih di atas area support dan turunnya volume kecil juga. Jadi kalau kita melihat saat ini koreksinya masih normal-normal aja. Bahkan beberapa saham itu masih berada di area support kuat, seperti contohnya saham PTBA. PTBA itu dia lagi di support MA 20-nya, sekitaran angka 2810 gitu. Terus banyak yang penasaran juga dengan SMBR, Semen Batu Raja, gimana nih? Semen Batu Raja ini supportnya di angka 1065 dan masih di area tersebut, supportnya masih di situ gitu, belum breakdown juga gitu. Closingnya pas banget di 1065. PTBA bisa buat trading dengan support. Tadi ada yang nanya lagi PTBA gimana? PTBA ini supportnya 2800, jadi kalau selama dia di atas 2800 tuh masih oke. Kalau udah breaking down dari 28 baru teman-teman pikirkan untuk mulai membatasi gitu ya. Oke. SMBR aku udah bahas tadi. BJBR ya nih, yang nanyanya yang bener dong. Nanyanya aneh-aneh. BJBR di angka 1550 supportnya. Sekarang juga BJBR ini trennya masih tren naik dan dia ketahan area support 1540, 1550 gitu. Itu adalah support MA20 dan aku lihat kalau untuk dalam jangka menengah ini masih bisa naik. Nanti Januari juga bakalan bisa mengalami pantulan gitu. GGRM HMSP juga sama teman-teman. Ini ada yang nanya untuk GGRM HMSP. Malam hari ini aku nggak nge-live di YouTube dan Facebook ya, biar signalnya fokus di sini karena ada narasumber juga. GGRM ini pas banget di support 41.000, bisa mengalami technical rebound juga. Jadi Januari nanti kelihatannya akan bisa menguat di awal Januari, ada Januari effect. Kenapa? Karena saya ngeliat nih saham-saham juga udah pada di support semua. Sentimen negatifnya sebenarnya kayak mutasi dari virus itu sudah ada antisipasinya. Vaksin juga terus mengalami perkembangan. Nah, sedangkan kalau di China sendiri, Beijing mengalami lockdown lagi. Sebenarnya ini sangat bisa diantisipasi banget. Maksudnya gimana? Melihat track record dari China mengatasi COVID-19 itu recovernya sangat cepat sekali. Jadi kita melihat bahwa lockdown ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk COVID supaya tidak merebak semakin lanjut gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari track record bagaimana China mengatasi COVID-19 di Wuhan ya, ini kayaknya lockdown di China tentang COVID-19 ini nggak akan sampai yang berdampak gimana gitu. Intinya tahun depan naik, intinya tahun depan masih berpotensi. Cuman kan fluktuasi market masih tetap ada gitu. Ini ada komen dari Pak Jeffrey.asp. Giliran dikasih diskon pada nangis, giliran naik pada nanya kapan turun lagi ya, kayak gitulah. That's life. Oke. Ya, jadi itu teman-teman, aku cuma bisa kasih satu summary bahwa koreksi ini sifatnya sangat normal sekali. IHSG lagi bergerak terkonsolidasi antara range, sebelum saya invite Pak Rahmat Harsono ya,
antara range 5950 sampai dengan 6200 gitu. Jadi dia kan zigzag TikTok di situ. Nah, baru kita boleh waspada kalau IHSG itu breaking down 5950 dan breakdownnya sore hari ditutup confirm di bawah 5950 dengan volume transaksi yang tinggi. Nah, itu kita harus agak-agak waspada juga gitu. Ada rencana rem darurat. Ya bagus dong di rem biar COVID-19-nya nggak nyebar gitu. Kalau misalkan rem darurat yaitu perlambatan perekonomian memang iya, tapi COVID-19 jadi nggak nyebar itu positif juga gitu. Anyway, 2021 arahnya masih akan banyak sentimen positifnya. Masih dari Omnibus Law, SWF, stimulus, dan kenaikan pajak di Amerika. Intinya kayak gitu sih teman-teman ya. Dan jangan terlalu over ekspektasi juga gitu. Artinya gini, meskipun saya bilang 2021 masih ada potensi untuk pasar saham masih bisa menguat, namun kita tetap harus tahu kapan ngegas dan ngerem ya. Jadi kalau September Oktober kemarin saya sangat ngegas sekali, sekarang kita harus mulai agak-agak ngerem ya. Bahkan saya ngomong ngerem ini udah beberapa waktu yang lalu karena udah naiknya lumayan tinggi. Itu aja sih, Ros dikasih kesempatan masuk, itu aja intinya. BBKP satu lagi ya, aku bahas saham satu lagi, dan nanti setelah saya ngobrol dengan Pak Rahmat Harsono saya akan bahas lagi untuk saham-saham yang lainnya. BBKP sekarang hari ini dia juga koreksi ini hari ini volumenya kecil juga sih. Besok Senin kita akan update lagi ya untuk BBKP gimana, dia belum membentuk low yang baru gitu. Jadi kemungkinan dia akan membentuk pola flag. Oke. Saya akan invite. Ya, boleh perkenalkan diri, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Rahmat Darsono. Saya sekarang adalah President Director of Aneka Gas Industri TBK. Udah bekerja di Aneka Gas sejak tahun 2004 saya. Mulai dari Direktur Komersial sampai EVP sampai CEO sekarang. Oke. Pak Rahmat mungkin bisa agak maju dikit, Pak. Suaranya agak-agak kurang ini ya, Pak ya. Kurang kedengeran gitu. Wajahnya mirip Pak Sandi. Wah, dibilang mirip Pak Sandi nih, Pak. Mungkin Bapak calon menteri juga ini, Pak. Oke. Jadi Pak Rahmat Darsono ini mungkin seorang entrepreneur. Oh, temen ya? Bos saya itu salah, Pak Sandi mah bos saya kan? Halo? Ya, halo. Dengar, Bu? Ya, gimana, Pak? Enggak, Mas Sandi mah bos saya. Gimana, Pak? Mas Sandi mah bos saya. Oh, alah. Oke. Pak Rahmat, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Pak hari ini tentang AGII ya, Aneka Gas Indonesia. Saya dengar kan AGII ini juga nanti akan sangat diuntungkan sekali ketika ada distribusi vaksin di Indonesia ya. Kemudian ya, nah itu apa sih Pak sebenarnya yang membuat AGII diuntungkan ketika ada distribusi vaksin? Itu yang pertama. Kemudian nanti kita akan ngobrol banyak hal lagi nih Pak tentang entrepreneurship dan juga tentang value hidup yang saya sempat dengar Pak Rahmat Harsono ini punya value yang sangat menarik sekali gitu. Kita bicara dulu tentang AGII dulu nih Pak, gimana AGII di depan ini? Saya kayaknya sinyalnya nggak bagus katanya ya. Kedengeran kok. Denger ya, tadi ada yang blur katanya. Baik, sebenarnya kalau vaksin itu khususnya untuk Pfizer atau untuk yang Moderna dan juga untuk kalau misalnya Pfizer dan Moderna yang gimana required minus 70 degree itu membutuhkan suhu yang dimana harus di-maintain di level minus 70, itu membutuhkan chemical kita, bukan chemical tapi lebih ke produk kita. Jadi nitrogen, liquid nitrogen ataupun carbon dioxide solid, yaitu bisa dibilang dry ash. Nah, jadi kita terlibat di dalam planning untuk mendistribusikan karena
mendistribusikan vaksin Pfizer maupun Moderna maupun AstraZeneca, yang dimana kita mempunyai channel distribution mulai dari Aceh sampai Ternate. Jadi kita mempunyai keunggulan, competitiveness, dan kita punya produksi dry ice yang cukup. Jadi kita punya kira-kira 60% of the market share di Indonesia untuk produksi dry ice. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Pfizer dan Moderna, itu baru di-approve sama Kementerian Kesehatan, kita bisa berpartisipasi dalam mendistribusikan vaksin sampai ke pelosok-pelosok daerah. Oke, menarik banget. Teman-teman banyak yang nanya juga nih Pak tentang AGII. Mungkin kalau kita berdua udah ngerti ya AGII ini perusahaan apa sih gitu. Mungkin bisa diceritakan tentang bisnis modelnya Pak AGII Pak. Jadi Aneka Gas itu we are, kalau bisa dibilang, industri gas. Jadi banyak sekali orang selalu punya berbeda pendapat dengan apa yang namanya gas, natural gas dengan industri gas. Natural gas itu produk yang dimana gasnya diambil dari bawah tanah. Sedangkan industri gas itu contohnya seperti oksigen, nitrogen, argon, carbon dioxide, itu semua bisa dibilang kalau oksigen, nitrogen itu air gas. Jadi udara yang ada kita sedot, lalu kita cairkan menjadi gas atau kan cair berdasarkan titik bekuh gitu. Nah, kegunaannya oksigen itu salah satunya adalah gas medical. Jadi 75 to 80% rumah sakit di seluruh Indonesia adalah klien kita. Sehingga kita selalu terdepan. Jadi pada waktu COVID itu semua pada lesu, kebetulan kita justru malah sibuk karena kita harus memastikan suplai pasokan dari untuk oksigen medis itu terpenuhi. Menarik banget ya, berarti ini sangat berjasa sekali ya buat medis ya, buat dunia medis di Indonesia gitu. Oke. Ada energi dan juga infrastruktur juga. Kalau untuk revenue-nya sendiri sebenarnya yang paling gede dari industri medis atau energi atau infrastruktur ya Pak ya untuk kalau infrastruktur kalau sebenarnya macam-macam kegunaan daripada gas ini. Jadi kalau infrastruktur itu guna untuk baja, lalu juga untuk precast, cooling, concrete cooling itu menggunakan gas kita. Itu infrastruktur. Namun untuk consumer goods itu kayak seperti snacks, terus minuman berkarbonasi, lalu instant noodle, packaging kopi, packaging air, itu semua memakai yang dinamakan nitrogen maupun carbon dioxide. Ini saya juga ada ngelihat AGI ini ada bikin satu produk namanya Oxpure, yaitu tabung gas oksigen pribadi yang membantu individu untuk merawat diri sendiri tanpa pergi ke rumah sakit jika memiliki gejala COVID-19 ringan gitu ya Pak ya. Luar biasa banget. Bener, mungkin ya. Boleh diceritain dikit Pak, ini gimana tentang produk yang sangat menarik nih? Jadi gini, karena waktu pandemi itu di mana kita harus memutar otak caranya gimana supaya kita berhasil mendistribusikan oksigen ke rumah-rumah, karena seringkali kita lihat bahwa rumah sakit udah over capacity, jadi banyak sekali pasien-pasien atau orang-orang itu lebih baik isolasi diri. Nah, isolasi mandiri. Oleh karena itu, isolasi mandiri akan bisa, COVID ini kan menyerang respiratori ya, jadi alat pernafasan. Oleh karena itu, pernafasan nomor satu yang bisa berjasa adalah oksigen. Nah, kalau kita menyiapkan infrastrukturnya mulai dari pendistribusian untuk Oxipure itu kita mulai dari early of the year. Sehingga kita came up with brand Oxipure yang dimana itu bisa melayani ke rumah-rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ingin punya seperti cadangan atau semacam antisipasi lah, bila mana amit-amit lah kalau ada COVID segala macam, tinggal nyalain oksigen aja, itu bisa membantu. Tadi pagi saya ditelepon teman saya, salah satu sahabat saya, beliau kena COVID dan mereka karantina mandiri. Lalu dia bilang, wah terima kasih saya udah dapat oksigennya. Ini kalau nggak ada oksigennya saya
Saya kayaknya nggak akan bisa nih. Saya bisa berhasil lewat karena oksigen itu membantu pernafasan saya sehingga saya bisa bernafas gitu. Karena begitu COVID tuh kalau nafas sedikit itu langsung batuk gitu. Itu kalau pesan kayak gituan di mana Pak supaya teman-teman tahu juga seandainya ada yang pengen beli gitu Pak? Ada bisa di IG Samator_group itu juga bisa, kita akan Oh ya, IG yang buat langsung kita ya. teruskan gitu. Oke, menarik banget Pak. Ini kan beberapa industrinya ini nggak cuman ke healthcare. Aku ngelihat ada air gas integrated, otomotif, chemical, EPC, terus properti juga gitu. Biasanya kalau lagi kondisi nggak COVID-19 gini Pak, itu yang paling banyak memberikan revenue dari lini bisnis yang mana Pak? Jadi kalau aneka gas industri atau AGI ini purely industri gas. Ya, jadi kalau yang holding kita itu Samator. Jadi Samator tuh berasal dari asal cikal bakal Samator itu di Surabaya. Jadi ayah saya yang mendirikan Samator. Dulu tuh Samator itu hanya distributornya aneka gas. Ya. Tahun 75 ayah saya mendapatkan ide Surabaya Pak? dari Samarinda. Kenapa? Oh Samarinda, oke lanjut Pak. Dari Samarinda ke Toraja, dia melihat ada orang ngelas. Dia tanya sama orangnya, ini kenapa kok bisa, ini gas apa? Gasnya gimana cara buatnya? Lalu ngambil dari mana? Terus si tukang las itu bilang dari Singapura. Lalu ayah saya bilang, wah kalau gitu kenapa kita nggak bisa produksi sendiri? Toh juga Indonesia harus mandiri dengan punya produk-produk lokal sendiri. Lalu beliau memutar otak, akhirnya beliau mendapatkan ide untuk membuat pabrik atau filling station kecil untuk oksigen, untuk ngelas. Lalu berjalan dengan waktu, aneka gas itu di mana adalah state owned enterprise, BUMN. Nah, dulu zaman BUMN gitu paling besar dan semua adalah distributor, tentunya ayah saya harus ngemis-ngemis ke aneka gas sampai minta lotre. Kadang-kadang kalau dapat lotrenya berhasil, ya Anda beruntung, Anda dapat oksigen. Kalau nggak bisa, ya kamu nunggu lagi minggu depan gitu. Jadi seperti itu membuat ayah saya untuk membangun satu gas plant atau pabrik untuk mendukung filling station beliau. Jadi mulai tahun 80, 81 ya pokoknya jatuh bangunnya beliau, saya masih ingat dulu waktu saya lahir pun saya makan juga seadanya gitu, nasi putih dengan saus kacang aja di dekat sebelahnya orang sate. Orang sate kita cium-cium bau sate sama makan nasi sama saus kacang aja gitu. Jadi saya masih ingat back then gitu, how struggle is entrepreneur gitu. Lalu setelah itu ada chances yang dimana tahun 2003 itu salah satu daripada dulu aneka gas ini diakuisisi oleh orang Jerman. Setelah itu perusahaan Jerman tuh keluar dari Indonesia dan kita punya kesempatan untuk bidding. Nah, kita involve waktu itu back then saya udah balik dari Amerika, saya membantu saya mengakuisisi perusahaan aneka gas. Nah, kita berhasil. Sejak tahun 2003 yang kita boleh dibilang 2004 revenue aneka gas itu hanya sekitar 200 miliar ya, 200 miliar, asetnya cuma kira-kira 600 M. Sekarang dicepetin 15 tahun, 16 tahun, kita sekarang mempunyai aset 7,5 triliun dan revenue 2 triliun lebih. Jadi artinya selama dalam kurun waktu 15-16 tahun, ya kita bekerja keras caranya gimana supaya bisa tumbuh berkembang. Nah seperti Bu Ellen di title-nya itu kan jelas. Title. Sorry Bu. Iya, The Last Samurai. Iya, itu kenapa? Nah, title-nya jelas samurai gitu kan. Jelas samurai kenapa? Karena kalau bisa dibilang industri gas di seluruh Indonesia ini, bukan di Indonesia, tetapi di dunia itu hanya didominasi oleh 3 pemain besar. Ya, dari Prancis, dari Jerman, yang gabung dengan Amerika, satu lagi dari Amerika dan dari Jepang. Sedangkan di Asia Tenggara, pemain lokal yang mendominasi
local market hanya aneka gas industri. Kita total punya market share sekitar hampir sekarang gara-gara COVID ini kita mempunyai market share di atas 45%. Jadi we are the only one yang ada di Asia Tenggara, yang lain negara Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, semua itu dikuasai oleh multinasional yang dimana saya bilang tadi, 3 perusahaan besar itu. Sedangkan di Indonesia, kita yang masih mendominasi market. Oleh karena itu, makanya title-nya tadi The Last Samurai in Southeast Asia, karena we are truly the last samurai. Gitu. Menarik banget, menarik banget. Menarik banget. Pak Rahmat, saya sempat explore nih tentang Pak Rahmat Harsono gitu. Dari teman-teman gitu, dari seorang teman. Nah, beliau mengatakan bahwa Pak Rahmat ini punya value hidup yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali gitu. Boleh diceritain Pak, apa sih yang membuat Pak Rahmat, ini saya ngobrol-ngobrol dikit di WhatsApp gitu juga jadi ketahuan kayak, oh ini bukan orang biasa-biasa gitu. Apa sih yang sebenarnya yang menjadi value hidup dari Pak Rahmat gitu? Apa sih hal terpenting di dalam hidup, kemudian tips-tips entrepreneurship gitu. Gimana caranya menjadi sukses sekaligus bahagia dan berhasil? Jadi gini, kalau value of life itu saya ada organisasi yang dimana namanya Entrepreneur Organization, dimana organisasi itu membentuk value of life, jadi kayak University of Life lah. Jadi saya mempunyai value yang sama dengan organisasi ini. Yang pertama itu value-nya adalah trust and respect. Jadi kita sebagai individu itu harus selalu bisa dipercaya dan selalu bisa respect kepada orang yang lain, orang yang lebih rendah, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Kita harus mempunyai kepercayaan dan juga bisa menghargai. Yang kedua itu kita harus mempunyai keberanian. Ya. Dalam arti nekat, kadang-kadang nekat boleh, tapi dalam arti harus mengetahui tentang risiko yang kita hadapi. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena gimana pun belajar itu sangat penting. Saya dari S1, S2, saya sekarang ambil S2 yang kedua di Tsinghua University. Karena saya merasa bahwa kalau kita stop learning, we will die. Gitu. Jadi artinya kita harus keep on learning sama yang teman-teman yang di sekolah, di kantor, di society. Jadi we have to learning and reading. Lalu yang keempat adalah kita everything we do, kita harus mempunyai tujuan dan memberikan impact terhadap society dan juga kepada keluarga, dan apapun itu kita bikin itu harus memberikan suatu legacy. Ya, kita build a legacy for ourselves. Lalu yang kelima tentunya dari semua itu kalau dijalani ya kita harus keren gitu. Kalau nggak keren semua dijalanin tapi nggak keren ya sama aja. Jadi harus punya 5 value itu gitu. 5 value itu, oke, menarik banget. Kalau bicara tentang belajar nih Pak ya, apa sih sebenarnya hal yang paling penting di dalam hidup ini buat dipelajari? Kadang kan orang tuh kepengen sukses, kepengen berhasil, terus kayak ikut-ikutan aja, si itu belajar ini belajar itu, padahal kan memang orang punya tujuan masing-masing ya. Sebenarnya kalau secara general aja, yang paling penting untuk perlu dipelajari dalam hidup ini tuh apa Pak? Kalau jadi orang tuh macam-macam Bu. Kalau kita bilang semua tergantung daripada kesukaan masing-masing. Karena kalau kita lihat 80% hal yang di dunia adalah unknown. Ya. Jadi the ability of us as human being to exploring itu penting sekali. Karena kita stop exploring. Jadi contohnya seperti kita nggak pernah belajar, contohnya olahraga gitu. Kalau olahraga kita mana bisa tahu. Kita bisa surfing atau diving atau rock climbing atau skydiving. Kalau kita nggak pernah mencoba, dengan mencoba kita bisa tahu mengenai enak dan tidak enaknya, dan experience itu yang mahal harganya. Bayangkan kalau misalnya umur 20 tahun, seseorang umur 20 tahun sudah pernah menaikin gunung Everest gitu, atau Himalaya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa sekali gitu. Jadi the more kita explore sejak muda, the more kita mengetahui
mengetahui apa yang ada di dunia, the more kita mempunyai knowledge. Karena in the end of the day, it's all about tacit knowledge dan cara gimana kita menggunakan pengalaman itu untuk melakukan sesuatu yang berharga untuk negara, untuk kita sendiri dan untuk keluarga. Bicara tentang bisnis sendiri nih Pak, kita balik ke AGII ya Pak ya. Plan AGII untuk 2021 apa nih Pak buat pengembangan? Sorry Bu, sorry mati. Ya, Kenapa? buat pengembangan AGII di tahun 2021 plannya apa nih? Oke, jadi inovasi adalah merupakan salah satu kunci daripada Aneka Gas untuk terus survive. Ada beberapa hal yang kita ingin lakukan. Salah satunya adalah memastikan bahwa kita bisa membantu pemerintah untuk mendistribusikan vaksin dengan produk kita, seperti dry ice maupun nitrogen. Lalu oksigen yang ada, yang sekarang gas medical ini, dengan adanya COVID-19 yang sangat numbers of patient dan numbers of ICU itu luar biasa melonjaknya. Kita itu working 24/7, di mana memastikan bahwa suplai oksigen itu selalu ada. Nah, di antara itu kita juga mempunyai kerjasama dengan beberapa vendor untuk teknologi. Jadi kalau kita lihat semuanya udah mulai cashless, lalu kita melihatin semua ada vending machine dan segala macam. Nah, sekarang kita kerjasama dengan satu perusahaan yang dimana itu kalau lihat di Pertamina punya SPBU kan ada tuh gas nitrogen untuk mompa ban itu. Nah, kebanyakan kan manual, ada orangnya, lalu dipompa sendiri pakai nitrogen. Nah, sekarang kita memakai touchless base. Jadi dengan vending machine tinggal mobilnya tinggal dibuka bannya, lalu taruh dimasukkan selangnya, lalu tinggal one press button, bayarnya juga pakai e-toll card, itu juga udah bisa. Jadi dengan teknologi seperti itu mudah-mudahan bisa mempercepat pertumbuhan, apalagi sekarang banyak orang traveling nggak bisa keluar kemana-mana, semua pakai jalan darat, rest area juga penuh. Mereka tentunya membutuhkan, kita melihat opportunity itu, kita membutuhkan adanya pengisian ban dan segala macam gitu. Jadi salah satunya dalam tahun 2021 itu kita memastikan bahwa membantu pemerintah untuk untuk memastikan pasokan gas untuk medical juga tercukupin, kita bisa mendistribusikan, membantu pemerintah mendistribusikan vaksin dengan produk kita, dan juga melakukan inovasi-inovasi baru khususnya dengan hal-hal teknologi. Saya rasa 3 itu cukup. Kalau nggak gitu, kalau kita buat terlalu ambisius, bakal nggak akan tercapai semua. Jadi kita fokus what we are good at aja gitu. Ada rencana bagi dividen nggak Pak? Hari ini tuh AGI luar biasa banget loh, naik hijau teman-teman, naik tinggi, terus ditutup naik 4% dikala IHSG-nya merah merona. Oke, Pak, tahun depan ada rencana bagi dividen Pak? Mungkin starting 2022 ya, kita akan mencoba membagi dividen karena 2021 ini kita lihat bahwa kan kalau 2021 kan dividennya dari 2020 punya performance. Kalau kita performance kita ya bisa dibilang top line itu cuman turun tipis kira-kira 2%, dan kita juga mencoba mencari titik yang dimana supaya lebih efisien dengan adanya penggabungan. Jadi kalau lihat di news hari ini ada press release dari kami bahwa kita tuh mengakuisisi grup kita sendiri senilai 600 miliar, dan mungkin gara-gara animo itu pasar jadi melihat itu positif, jadi pada beli karena dengan ada penggabungan aset tersebut kita memperkokoh posisi kita untuk menjadi nomor 1 di Indonesia. Oke, menarik banget nih Pak Rahmat. Boleh kita back lagi ke sisi lain ya, selain dari bicara AGII ini sendiri. Pak Rahmat kan tadi cerita bahwa Samator Group ini didirikan oleh Papa ya di Samarinda. Kalau nggak salah Samator singkatan Samarinda Toraja. Maafkan kalau saya soto. Betul Ya. Oke. Betul ya. Nah, Pak,
ini gimana Papa ngajarin Pak Rahmat untuk belajar dari kecil, kemudian sekarang juga bisa meneruskan bisnis menjadi seorang entrepreneur yang sangat berhasil gitu. Itu nilai-nilai yang diajarin apa, terus kemudian apa aja sih yang sebenarnya sekarang jadi strategi bisnis yang sangat penting sekali, yang mungkin dari dulu dilakukan sejak dulu sampai sekarang tuh yang paling penting banget apa strategi bisnisnya? Jadi gini, tadi kan saya udah cerita tentang value of life dan saya juga belajar dari ayah saya. Jadi kalau punya mentor itu jangan cuma satu, tapi punyalah mentor yang banyak. Saya consider myself itu very lucky karena saya belajar dari ayah saya dan ayah saya buka peluang saya untuk belajar, mempunyai apa ya, kebebasan. Kalau Mas Nadiem bilang itu, Mas Menteri bilang itu adalah merdeka belajar. Jadi saya sejak kecil pun disuruh ayah saya untuk belajar hal yang lain gitu. Saya mungkin karena kecilnya itu tidak pernah main game, jadi saya nggak pernah belajar game. Saya bukan gamer. Saya orang keluyuran aja di luar, main olahraga basket, main bola voli. Makanya salah satu klub bola voli kita Surabaya Bayangkara Samator tuh tercetus karena saya hobi voli dan keluarga hobi voli gitu. Nah, saya bisa consider myself tuh hybrid entrepreneur yang dimana selain saya bekerja sebagai profesional atau walaupun pemegang saham minoritas di perusahaan ayah saya yang didirikan, namun saya juga mempunyai investasi dan juga belajar di luar daripada gas industri. Salah satunya adalah 2008-2009 saya bersama-sama ayah saya kita membuat dealership, contohnya kayak seperti Mazda, terus ada Vespa, ada Ford. Lalu 2005, 2006 saya dengan teman-teman itu kita buat restoran dan F&B. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah zamannya dulu waktu muda ya, itu ke X2. Nah, salah satu daripada investasi kita juga di X2. Lalu 2013, 2012 itu saya bersama 4 orang teman saya, kita buat Kejora Ventura, Digital Ventura. Nah, Kejora itu adalah salah satu visi yang paling aktif di Southeast Asia sekarang. Nah, udah kira-kira 3 tahun saya udah nggak aktif lagi karena udah ada managing partner yang membantu kami untuk memanage portfolio masing-masing. Namun 2012 Ventura gitu. Oke. Sorry Pak, tadi sempat ke pause Pak. Oke, Pak Rahmat ada ini nggak investasi di saham juga nggak Pak? Ada beberapa. Yang pasti investasi saham di Aneka Gas yang pasti. Oh iya, ada Pak, boleh kasih tips-tips tentang berinvestasi Pak buat teman-teman semuanya. Gimana sih caranya investasi? Investasi nggak cuma saham ya, ada properti, ada yang lain-lainnya juga. Gimana caranya Pak Rahmat berinvestasi? Kalau saya bisa dibilang tipe saya adalah risk neutral. Kalau ada tiga tipe orang untuk investasi, ada yang risk neutral, risk loving, sama risk averse. Nah, kalau saya itu risk neutral, dalam artian portfolio saya itu nggak hanya cuman saham atau komoditi, tetapi juga bonds. Bonds, deposito, saya spread out. Bonds, deposito, tapi yang pasti jangan pegang cash, karena cash adalah zero coupon bond. Jadi artinya ya udah, kita harus pegang obligasi, lalu kita saham juga beberapa, terus komoditi dan properti. Ya kita harus quite diversity aja. Tapi kedepannya kalau kita lihat Indonesia atau dunia itu yang akan menjadikan luar biasa itu adalah 3. Yang pertama adalah fintech. Ya. Fintech ini akan menjadi pendobrak pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ya. Adanya mulai Bitcoin dan segala macam, itu sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang awam, namun dalam waktu 15 tahun, 20 tahun itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Teknologi stok juga luar biasa kalau dilihat sekarang seperti kayak Elon Musk,
lalu mereka Amazon, lalu Facebook, Google itu kan teknologi stok semua. Nah, Indonesia bakalan mau IPO itu kayak seperti Tokopedia atau Gojek dan segala macam itu kedepannya akan sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu kita 5-6 tahun lalu kita invest di beberapa teknologi menjadi apa ya inkubator di teknologi itu karena kita melihat bahwa teknologi will be the next one. Oke, menarik banget, Pak Rahmat. Kasih pesan buat teman-teman investor dong, Pak. Teman-teman investor yang kalau mau investasi jangka panjang, ini turun dikit, galau. Nanti kalau naik, cari kapan turunnya ya, dikasih turun galau gitu. Kasih mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman investor, Pak. Just fokus, kalau saya sih fokus di fundamental aja. Jadi contohnya fokus di fundamental dan sesuatu yang kita bisa pegang. Contohnya kalau memang Anda suka BMW atau Anda suka Porsche, ya beli sahamnya BMW, ya sahamnya Porsche. Jadi sambil Anda melihat atau menyetir mobil tersebut, Anda juga mempunyai Porsche. Saya masih ingat bahwa saya dulu di Amerika itu mempunyai saham Porsche. Ya, saya iseng-iseng beli saham Porsche. Teman saya beli Porsche, saya beli saham Porsche. Ternyata by the time saya selesai lulus, saham Porsche saya udah 2 kali lipat, sedangkan mobilnya Porsche itu udah turun setengah daripada harganya. Jadi artinya kita harus, walaupun kita untuk leisure ya kayak Porsche kita bisa menikmatin, namun namanya investasi, kalau mau beli barang pun atau mobil ya cari yang rare, jangan beli yang semua orang bisa pakai gitu. Lihat resale value-nya lebih tinggi gitu. Menarik banget ya teman-teman. Ini ada beberapa yang nanyain, saya lagi ngobrol bareng siapa sih? Saya lagi ngobrol bersama dengan Pak Rahmat Harsono. Beliau adalah CEO dari AGII ya. AGII itu apa? AGII adalah Aneka Gas Industri Tbk. Masih ini ya dari Samator Group. Oke, Pak Rahmat, saya akan coba untuk bahas market dikit ya Pak ya. Izin saya selingin bahas market dikit. Karena ini teman-teman semuanya hari ini ada yang agak-agak galau, marketnya turun lumayan dalam gitu beberapa hari terakhir. Oke, teman-teman semuanya, tadi saya sebenarnya udah bahas di awal tentang market ya. Untuk IHSG sendiri saat ini koreksi normal. Nah, saya belum bahas tentang saham consumer good tadi. Saya mau bahas dikit nih tentang ICBP ya. Jadi ICBP buat teman-teman yang udah galau berhari-hari kayak turun terus. Nah, hari ini ICBP mengalami technical rebound. Dari ICBP sekarang juga valuasinya masih sangat murah teman-teman ya. Indofood CBP sukses makmur. Jadi teman-teman kalau mau investasi jangka panjang nggak usah galau gitu. Oke, nah itu aku tadi bahas pertanyaan dari beberapa teman yang penasaran, banyak nanya ICBP gitu. Kita kan balik lagi ke AGII. Pak, kalau bicara tentang AGII untuk performa finansialnya di tahun 2020 ini gimana Pak? Tentunya kalau COVID nggak bisa dibandingin ya dengan 2019 atau 2018 yang pre-COVID ya. Dalam artian kita puji Tuhan ya bahwa kita semua masih positif walaupun ada turun 2% dari top line. Namun mudah-mudahan kita closing ini hari ini udah closing atau besok terakhir pengiriman, jadi mudah-mudahan lah apa yang diharapkan, apa yang diprediksi sama beberapa research house itu bisa tercapai. Oke. Kalau bicara tentang perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19 di Indonesia tahun 2020 ini, teman-teman, memang kalau kita lihat secara earnings mungkin agak-agak ada penurunan dibanding tahun lalu. Tapi kita ngelihatnya tuh sebenarnya pasar saham sifatnya forward looking ya, bukan ngelihat kondisi saat ini gimana. Jadi kalau 2021 nanti prospeknya gimana sih? Apa yang akan berikan dampak positif buat emiten tersebut gitu atau sektor tersebut. Contohnya
2021 akan ada distribusi vaksin. Kalau bicara secara khusus untuk AGI sendiri, ada produksi apa tadi Pak, dry ice ya, dry ice ini Dry ice sama sangat nitrogen. diuntungkan. Ya, sangat diuntungkan sekali untuk distribusi vaksin di tahun 2021 nanti. Kemudian selain itu kita juga melihat sektor-sektor yang lainnya, seperti contohnya RALS hari ini terkoreksi dalam, ini saya melihatnya kalau RALS itu secara fundamentalnya juga masih sangat menarik di 2021. Story-nya sama, turnaround story, karena akan adanya vaksin ya, vaksin distribusi itu. Kemudian selain itu sektor komoditas masih ada kaitannya dengan gas juga ya, coal, kemudian CPO, minyak dan gas itu juga masih sangat berpotensi untuk tahun 2021 nanti. Kenapa? Ketika perekonomian mulai membaik di tahun 2021, permintaan akan komoditas akan sangat meningkat. Teman-teman, saya lupa kasih disclaimer, terima kasih buat teman-teman yang udah ingetin ya. Jadi acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi teman-teman, dan juga kita mau mengenal manajemen dari perusahaan, yaitu Pak Rahmat Harsono, dan tidak ada perintah untuk beli dan jual gitu. Kita mau belajar yuk, kita belajar lagi dari Pak Rahmat Harsono. Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat sendiri nih Pak ya, sekarang caranya Pak Rahmat untuk terus mengembangkan diri gimana? Padahal Pak Rahmat kan sekarang juga lagi udah sibuk-sibuknya, sibuk banget gitu. Tadi saya sempat baca di komen, benar nggak sih Pak Rahmat join kayak semacam community, EO gitu, entrepreneurship organization or what? Gimana caranya mengembangkan diri di masa yang Bapak sendiri saat ini dalam posisi yang lagi sibuk-sibuknya gitu? Semua itu ada hubungan dengan time management sih. Jadi kita lihat prioritas-prioritas saja. Kalau selama value kita adalah untuk terus-menerus belajar, jadi tidak adanya kita berhenti untuk untuk terus menggali ilmu. Contohnya setiap 5 tahun sekali saya selalu mempunyai plan yang dimana saya ingin masuk sekolah lagi. Jadi tahun 2009 contohnya saya ambil S2 di Chicago. Lalu 2015 saya Lemhanas 7 tahun setengah, 7 bulan setengah, 7 bulan setengah saya ikut Lemhanas. Lalu 2019 baru tahun lalu saya ambil master lagi, S2 lagi di Tsinghua University. Yang dimana dengan kita involve di community, kita tuh belajar bersama teman-teman yang lain, sehingga kalau kita bisa dibilang pengetahuan kita yang kita bilang hanya cuma 1 atau 2 tentang ekonomi atau tentang contohnya tentang ekonomi, tentang finance atau tentang marketing. Namun contohnya di Lemhanas saya belajar banyak banget, mulai dari ideologi, mulai dari geopolitik, geostrategi, Pancasila belajar lagi, lalu belajar lagi tentang Undang Dasar 45 dan perkembangannya, dan itu belajar dari jenderal-jenderal, dan itu luar biasa sekali. Saya belajar banyak sekali, perspektifnya juga berbeda. Kita tahu kenapa politik seperti ini, lalu kenapa orang reaksi seperti ini, dan segala macam itu kita melihat pisau analisis kita ditajamkan gitu. Jadi saya rasa semua tergantung dari time management kita dan gimana prioritas kita di hidup dan tujuan hidup kita seperti apa. Jadi ada sasaran perantara dan sasaran akhir gitu. Jadi in the day kita harus memilah yang mana yang membuat kita maju dan membuat kita lebih kaya ilmu dan kaya mental gitu. Saya penasaran Pak, gimana caranya bagi waktunya masih sekolah kuliah S2 lagi, S2 atau apa ya tadi ya, bagi waktunya tuh gimana bareng dengan keluarga juga gitu. Tapi anyway nggak usah dijawab, saya pengen nanya aja, buku apa yang Pak Rahmat suka gitu, yang paling inspiring banget dalam hidup dan mungkin bisa di-share ke teman-teman. One of the coach ya, salah satu coach saya yang luar biasa. Saya walaupun beliau adalah bisa dibilang adalah motivator ternama di dunia, tapi saya menganggap beliau adalah coach saya yang change my life itu Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins. Jadi saya tahun 2006 itu saya ikut seminarnya beliau yang namanya Unleash the Power Within. Itu belajar, saya di reset value of life saya belajar perspektif yang berbeda. Iya, di Singapura. Lalu saya ikut juga. Kita satu ruangan Pak waktu itu.
Sama ya. Sama. Terus Oke, lanjutin Pak. saya 2008 atau 2007 saya lupa, saya juga ikut lanjutannya Date with Destiny. Jadi um, saya big fan of Anthony Robbins, dan setiap kali kalau ada buku tentang Anthony Robbins is something that I would look forward to gitu. Sampai sekarang pun saya masih dengerin podcastnya beliau, dan luar biasa sekali. Saya tahun ini rencananya saya justru sama istri saya ingin berangkat ke Date with Destiny di Australia, ataupun gara-gara pandemi COVID. jadi batal deh. Sama dong. Kalau misalkan nggak pandemi ini kita bertemu Pak, saya juga mau ajak suami saya ke sana. Oke. Iya, bagus Ya banget, nanti bagus banget. kalau udah nggak pandemi ya Pak ya. Oke. Em, Oke, teman-teman semuanya ini nggak kerasa udah jam 8, udah hampir jam 8 ya. Teman-teman, saya akan kasih update marketnya. Ini kan besok libur teman-teman ya, saya masih nge-live besok. Jadi update marketnya aku banyakin besoknya teman-teman ya. Malam hari ini kita belajar banyak hal dari Pak Rahmat Harsono. Pak Rahmat mungkin boleh dikasih satu closing statement yang menginspirasi teman-teman semuanya supaya memiliki growth mindset, supaya berani belajar. Kok putus ya? Halo. Halo, ya gimana Bu? Iya, kasih closing statement Pak buat teman-teman semuanya. Pesan-pesan buat teman-teman untuk punya growth mindset gitu. Jadi teman-teman semua, terima kasih udah mendengarkan IG Live saya dengan Ibu Ellen May. Sangat terhormat sekali saya diundang hari ini oleh Ibu Ellen May. Satu pesan buat teman-teman dan kita semua bahwa di masa pandemi ini, walaupun things get hard, tapi kita pun harus terus maju. Kita harus follow through. Kayak tadi ada teman-teman bilang masalah sepeda gitu. Kalau kita berhenti, kalau naik sepeda kita berhenti, akan jatuh. Tetapi you have to keep on going. Jadi the wheel is turning. Jadi semakin kita maju, maka kita akan terus lempeng. Jadi jangan patah semangat. Tahun ini kita semua mental juga digembleng. Jadi there's up and down. Saya juga kehilangan dua nenek saya tahun ini, jadi sangat berat sekali buat keluarga kami. Lalu tapi dengan harapan dan kesempatan kita bisa mendaung prestasi sehingga kita bisa bersyukur akhir tahun. Saya rasa sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Belum, teman-teman jangan keluar dulu. Masih ada hadiah 3 giveaway buat teman-teman semuanya ya. Saya mau nanya ke teman-teman semuanya nih, coba dijawab. Nanti dapat M-Trade 7 hari gratis ya, edukasi saham dan bisa tanya jawab saham gitu. Apa sih produk dari AGII yang bakalan diuntungkan banget kalau ada distribusi vaksin di tahun 2021 nanti? Boleh dijawab 2 kata. Woi, teman-teman dijawab ya, ini komentarnya. Ayo, produknya apa tuh? Dapat M-Trade 3 untuk 3 orang, 7 hari. Friend, sebentar, cepet banget geraknya, komennya. Apa pertanyaannya? Lenny Watiwu, Dry Eyes. Kemudian 24 Fabulous. Kemudian How with Jaya Family. Udah dapat 3 orang, langsung aja DM saya dengan MT7, nama, email, dan juga WhatsApp. Tadi pertanyaannya produk apa sih yang bakalan diuntungkan, produk apa dari AGI yang bakalan diuntungin dengan adanya distribusi vaksin di tahun 2021? Jawabannya Dry Eyes. Oke, teman-teman semuanya terima kasih sudah bergabung, dan aku mau ngelengkapin aja yang tadi Pak Rahmat sampein. Ngomong-ngomong tentang Tony Robbins, aku jadi keinget tentang satu hal yang jadi prinsip hidup aku banget saat ini adalah CHANI. CHANI itu apa sih? Continuous and never ending improvement. Kayak ini nih, kayak kura-kura. Jadi kayak the hair, kayak the tortoise, bukan kayak the hair ya.
Oke, itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rahmat sudah memberikan insight-nya yang sangat luar biasa malam hari ini. Mohon maaf kalau komen-komen dari teman-teman semuanya agak-agak salah fokus nih. Oke, agak-agak Terima iseng kasih. semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.